Ketegangan Amerika Serikat dan Iran tengah memuncak. Baru-baru ini, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan ada senjata yang mampu menenggelamkan kapal induk hingga ke dasar laut. Pernyataan ini secara tidak langsung menantang simbol utama kekuatan militer AS, termasuk kapal induk tercanggihnya USS Gerald R. Ford. Terlebih, kapal tersebut dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Timur Tengah. Ancaman bahwa kapal induk bisa ditenggelamkan itu membuka perdebatan apakah kapal perang raksasa berbobot sekitar 100.000 ton itu benar-benar bisa dilumpuhkan. Jika bisa, bagaimana cara Iran menenggelamkan kapal induk tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Times of India, USS Gerald R. Ford adalah kapal induk tenaga nuklir tercanggih di dunia milik Angkatan Laut AS dengan bobot raksasa mencapai 100.000 ton. Keunggulan utamanya terletak pada desain lambung yang terbagi ke dalam banyak ruang kedap air. Sistem ini memastikan jika terjadi kebocoran di satu titik, air tidak akan menyebar ke seluruh kapal sehingga gangguan bisa dibatasi dengan cepat. Seluruh perangkat vitalnya dibuat berlapis-lapis agar kapal tetap bisa beroperasi meskipun sedang mengalami kerusakan parah di tengah pertempuran. Ketangguhan kapal raksasa ini sudah terbukti secara nyata pada tahun 2021 lewat uji coba ledakan bawah air yang sangat ekstrim. Dalam tes tersebut, 40.000 pon bahan peledak diledakkan tepat di dekat lambung kapal untuk mensimulasikan serangan ranjau atau torpedo. Hasilnya sangat mengejutkan karena struktur kapal tetap utuh dan tidak ada kebakaran maupun banjir yang tak terkendali. Hal ini membuktikan anggapan satu rudal bisa langsung menenggelamkan kapal induk modern hanyalah sebuah mitos. Selain itu, kapal tersebut dilindungi oleh perisai berlapis dari gugus tempur yang sangat canggih. Mulai dari pencegatan jarak jauh oleh kapal destroyer bersistem Aegis, pertahanan bawah air oleh kapal selam, hingga benteng terakhir berupa meriam Gatling dan peluncur rudal jarak dekat. Dengan tambahan perang elektronik yang mampu menipu dan mengacaukan pemandu rudal musuh, sangat sulit bagi ancaman apapun untuk bisa menembus dan menghantam jantung armada ini. Banyak orang percaya rudal anti kapal yang sangat kuat terutama jenis hipersonik bisa dengan mudah menembus dek dan langsung menenggelamkan kapal induk. Namun kenyataannya, ukurannya yang luar biasa besar dan daya apungnya yang sangat tinggi membuat kapal ini sangat sulit tenggelam dengan cepat. Satu serangan rudal meskipun bisa menyebabkan kerusakan lokal yang serius, belum tentu mampu mengganggu stabilitas kapal secara keseluruhan. Kekuatan sebenarnya dari kapal induk ini juga terletak pada tim pengendali kerusakan yang terlatih sangat intensif untuk menghadapi situasi darurat. Kapal ini juga sudah dilengkapi sistem pemadam berlapis, gudang amunisi berlapis baja, serta penyimpanan bahan bakar yang terlindung untuk mencegah ledakan susulan. Meskipun tidak benar-benar kebal, serangan yang berhasil mungkin hanya akan melumpuhkan operasi penerbangan atau menurunkan kekuatan tempur untuk sementara. Untuk benar-benar menenggelamkannya, dibutuhkan banyak sekali serangan tepat sasaran di area vital yang kerusakannya harus melebihi kemampuan tim di dalam kapal untuk memperbaikinya. Iran memang tidak memiliki kapal induk, namun mereka sangat berfokus pada pengembangan kekuatan angkatan laut asimetris. Strategi utama mereka adalah mempersulit atau bahkan mencegah operasi militer AS di wilayah perairan sempit seperti Selat Hormuz. Untuk mencapai tujuan tersebut, Teheran telah menyiapkan kombinasi senjata mematikan, mulai dari rudal jelajah dan balistik anti kapal, drone bersenjata, ranjau laut, hingga kapal serang cepat. Namun pada praktiknya, menyerang kapal induk yang sedang bergerak di laut lepas adalah salah satu tugas militer paling sulit di dunia. Gugus tempur kapal induk mampu bergerak dengan sangat cepat dan mengubah arah secara tak terduga di tengah samudra. Untuk bisa menghantamnya dengan rudal balistik atau jelajah jarak jauh, pihak musuh membutuhkan data intelijen secara langsung dan pengawasan terus-menerus. Bahaya yang lebih masuk akal bagi kapal induk bukanlah datang dari satu rudal saja, melainkan dari serangan saturasi yang terkoordinasi secara masif. Penggunaan rudal hipersonik dengan kecepatan di atas Mach 5 sangat berbahaya karena mampu mengurangi waktu reaksi sistem pertahanan dan bisa bermanuver secara tak terduga. Bahkan tanpa hulu ledak yang besar sekalipun, energi kinetik dari kecepatan dahsyatnya sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan struktural sangat parah pada kapal. Namun kecepatan tinggi saja tidak menjamin keberhasilan serangan karena sistem hipersonik tetap membutuhkan data target yang sangat akurat untuk bisa menembus pertahanan udara berlapis AS.
Strategi serangan saturasi ini berarti meluncurkan puluhan rudal balistik dan jelajah secara bersamaan yang mungkin disertai dengan kawanan drone serta perang elektronik untuk mengacaukan radar dan sistem pencegat musuh. Tujuan utamanya bukanlah memberikan satu pukulan penentu, melainkan untuk membanjiri dan melumpuhkan seluruh sistem pertahanan kapal. Bahkan dalam skenario yang sangat berbahaya ini, pihak musuh tetap harus menghantam area-area vital secara berulang kali. Untuk bisa benar-benar menenggelamkan kapal induk kelas Ford, sebuah negara seperti Iran harus memenuhi kondisi yang sangat sulit dan kompleks. Pertama, mereka wajib memiliki data pelacakan posisi kapal secara langsung dan sangat akurat di tengah laut lepas. Kedua, dibutuhkan peluncuran rudal dalam jumlah besar secara bersamaan untuk membanjiri sistem pertahanan Aegis. Terakhir, harus terjadi banyak hantaman langsung pada bagian-bagian kritis untuk memicu banjir atau ledakan internal yang tak terkendali. Tanpa serangan lanjutan yang berkesinambungan, tim pengendali kerusakan di dalam kapal akan selalu mampu menstabilkan kondisi dan memastikan raksasa lautan ini tetap bertahan. Itulah strategi yang mungkin ditempuh Iran jika mereka akan menenggelamkan kapal induk AS. Pantau terus perkembangan konflik AS versus Iran hanya di YouTube Kompas.com.